Proses komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses pengiriman pesan atau informasi yang disampaikan oleh komunikator yang mempunyai makna dan informasi serta dapat mempengaruhi si penerima pesan tersebut. Menurut Laswell dalam Effendi, komunikasi terdiri dari beberapa unsur yang penting. Yang pertama, komunikator, yang kedua pesan, yang ketiga saluran atau media, yang keempat penerima pesan, yang kelima efek. Komunikasi yang dilakukan secara efektif dalam kehidupan dapat mempengaruhi produktivitas dalam usaha yang dilakukan. Disinilah menurut penulis pentingnya mempelajari komunikasi, negosiasi, dan teknik komunikasi yang efektif, terutama bagi calon pembisnis pemula. Sebagai contohnya, iklan adalah salah satu komunikasi bisnis yang digunakan untuk menarik pelanggan. Dalam konteks di sebuah bisnis, sangat penting untuk membina hubungan dengan mitra usaha ataupun calon mitra usaha untuk dapat membawa situasi psikologis dan dampak sosial yang positif. B. Negosiasi. Negosiasi adalah suatu kegiatan yang terencana apa yang harus dicapai, bagaimana, dan dengan pengorbanan apa. Sebuah negosiasi tidak akan terjadi tanpa adanya komunikasi, sedangkan pengertian yang lebih terinci menunjukkan bahwa negosiasi merupakan proses untuk mencapai kesepakatan yang menyangkut kepentingan timbal balik dari pihak-pihak dengan sikap, sudut pandang, dan kepentingan-kepentingan yang berbeda satu sama lain. Negosiasi antar perusahaan, antar kelompok, dan antar individu umumnya terjadi karena salah satu pihak mempunyai sesuatu yang diinginkan pihak lain, dan pihak lain tersebut bersedia melakukan tawar-menawar untuk mendapatkannya. Dalam konteks proses komunikasi, negosiator memiliki peran sebagai komunikator yang mengawali proses terjadinya komunikasi dalam negosiasi. Oleh karena itu, sebagai komunikator, negosiator harus dapat memahami kliennya yang di pihak lain ia berperan sebagai komunikator. C. Strategi dan proses negosiasi. Strategi negosiasi menurut Purwanto dan Lantang yaitu 1. Win-lose atau kalah menang. Dalam pengertian bentuk negosiasi dengan asumsi hanya salah satu pihak yang akan memperoleh keuntungan dari kepentingan yang dinegosiasikan. Yang kedua ada win-win solution atau menang-menang, yaitu bentuk negosiasi dengan asumsi bahwa semua pihak yang bernegosiasi memperoleh keuntungan di mana mengedepankan kompromi. Yang ketiga ada compromise atau kompromi. Dalam pengertiannya, pengambilan satu pilihan yang dilandasi oleh pertimbangan daripada berada dalam posisi kalah menang atau kalah-kalah, maka jalan tengah yang terpilih. Dalam melakukan negosiasi terdapat 6 tahapan yang penting yang harus dilakukan. Yang pertama ada persiapan, yang kedua ada kontak pertama, yang ketiga ada konfrontasi, yang keempat ada konsiliasi bentuk, yang kelima ada solusi, dan yang keenam pasca negosiasi. Komunikasi teknik negosiasi. Pada hakikatnya bahwa negosiasi ini perlu dilihat dari konteks antar budaya dari pihak yang melakukan negosiasi. Dalam artian negosiasi ini perlu komunikasi lisan, kesediaan memahami latar belakang, pola pemikiran, dan karakteristik masing-masing, serta berusaha untuk saling menyesuaikan diri. Nah, agar dalam berkomunikasi ini lebih efektif dan lebih mengena sasaran dalam negosiasi bisnis harus dilaksanakan dengan melalui beberapa tahap. Nah, yang pertama ada fact finding. Jadi artinya mencari atau mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan kegiatan bisnis lawan sebelum melakukan negosiasi. Nah, yang kedua ada planning atau perencanaan. Jadi, sebelum bernegosiasi harus disusun terlebih dahulu garis besar pesan apa yang akan disampaikan.
Nah, yang ketiga ini ada penyampaian. Artinya melakukan negosiasi atau menyampaikan pesan bahasa lawan atau si penerima. Nah, yang keempat ada umpan balik. Jadi artinya negosiator harus menguasai bahasa tubuh pihak lawan, seperti angkat bahu, geleng-geleng kepala, dan lain-lain. Nah, yang kelima ada evaluasi. Jadi perlu untuk menilai apakah tujuan berkomunikasi atau negosiasi ini sudah tercapai, apakah belum. Nah, perlu diketahui, negosiasi terjadi apabila antara pihak-pihak yang secara terbuka bersedia mengemukakan gagasan-gagasannya. Tidak tertutup kemungkinan bahwa masing-masing pihak yang melakukan negosiasi ini memiliki hidden agenda. Jadi maksudnya hidden agenda itu adalah gagasan tersembunyi atau niat terselubung yang diungkapkan secara eksplisit dalam negosiasi, akan tetapi merupakan hal yang sesungguhnya ingin dicapai oleh pihak yang bersangkutan. Nah, adanya hidden agenda ini pada umumnya dapat dikenali karena sifatnya yang menghambat proses negosiasi, sehingga proses ke arah kesepakatan sangat sulit atau bahkan hampir tidak pernah tercapai. Negosiasi bisnis. Keberhasilan seorang negosiator sangat ditentukan dengan kemampuan seorang negosiator melakukan persuasi dalam komunikasi. Dalam bernegosiasi, komunikasi terdiri dari dua penggolongan, yakni komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Pengertian dari komunikasi verbal adalah komunikasi langsung yang dilakukan antar negosiator secara langsung. Sedangkan yang dimaksud dengan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang disampaikan melalui bahasa tubuh, yang mana dapat menambah keluasan saat berkomunikasi dengan lawan bicara. Komunikasi nonverbal dapat lebih menarik perhatian audiens dibandingkan dengan komunikasi verbal. Banyak sekali aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam bernegosiasi, mulai dari persuasi, informasi, komunikasi, dan bahasa yang semuanya jika dapat dipenuhi dengan sempurna, maka sama halnya dengan menerapkan etika bernegosiasi dalam berdiplomasi. Tidak hanya itu, pada dasarnya berdiplomasi meliputi etika dalam bersikap dan bertutur kata yang harus dipenuhi oleh seorang negosiator agar kepentingan nasional yang dibawa saat bernegosiasi dapat terpenuhi. Landasan teori negosiasi menurut Kevin Bates tahun 2009. Teori negosiasi dilandasi oleh 4 model, yaitu teori permainan, distributive bargaining, integrative bargaining, dan principle negotiation. Yang pertama ada teori permainan atau game theory. Teori permainan dirumuskan pertama kali pada tahun 1940-an yang berakar dari model ekonomi yang menyuguhkan sebuah sistem matematik bagi model konflik dan prediksi perilaku konflik. Selain itu, teori permainan juga menegakkan pada cara individu membuat keputusan di dalam situasi komunikasi seperti negosiasi. Yang kedua adalah distributive dan integrative bargaining. Konsep ini berasal dari buku karya Richard Walton dan Robert M. McPherson yang berjudul Theory of Labor Negotiation, yang mengulas perilaku kolektif bargaining di antara buruh dan pihak manajemen. Menurut mereka, terdapat 4 elemen yang mencirikan negosiasi buruh, yaitu distributive bargaining, integrative bargaining, attitudinal structuring, dan interorganizational bargaining. Sebelumnya, teori negosiasi menegakkan pada proses distributif di mana setiap partisipan memandang tujuan mereka sebagai zero sum, atau hanya satu pihak yang menang dan yang pihak lainnya mengalami kekalahan. Yang terakhir ada principle negotiation. Principle negotiation merupakan fase lain dari teori negosiasi yang merupakan bagian dari aliran integratif. Principle negotiation digagas oleh Roger Fisher dan William Ury pada tahun 1981. Fisher dan Ury membedakan antar position bargaining dan principle negotiation. Position yang
bargaining menekankan pada tindakan individu untuk mencapai tujuannya, sementara principle negotiation menekankan pada proses negosiasi menit dalam kasus dan menciptakan hasil win atau kemenangan. Lebih lanjutnya, mereka berpendapat bahwa principle negotiation melampaui pilihan-pilihan strategis yang terbatas di dalam distributive bargaining.